materinya waktu itu apa yang saya ingat, Pak Juma bilang menjawab pertanyaan dari Pak Juma, ya kan, siapa nabi-nabi Kristen di Perjanjian Lama. Semua, saya bilang semua. Baik, Ibu Uti, sejatinya seorang nabi itu dalam sebuah kepercayaan adalah mengajarkan sebuah pengajaran yang kemudian ajarannya itu diimani oleh umat atau manusia yang mengaku bahwa sosok yang dinabikan itu adalah pembawa firman Tuhan. Jika di dalam ajaran agama Islam mengakui nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebuah rukun dari iman. Mengakui bahwa kaum-kaum terdahulu oleh Allah diutus nabi-nabi, diutus rasul-rasul untuk kemudian mengajarkan nabi tersebut agar mengajak umat manusia atau kaumnya itu menyembah kepada Allah yang benar. Nah, di dalam pengajaran ini, di dalam materi ini, Islam memiliki sosok Nabi bernama Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian dari dialah pengajaran konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman tentang Islam kaitannya dengan Tuhan dan ciptaan Tuhan, kaitannya dengan sembahan dan yang disembah, kaitannya dengan hukum-hukum di dalam kehidupan keberagamaan yang menjadi acuan di dalam menjalankan hidup keberagamaan umat Islam itu sendiri. Ya, semua ajaran tersimpul di dalam Al-Quran, tersusun di dalam Al-Quran dan terjabar di dalam hadis-hadis sahihah, itu muaranya kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian diimani sebagai sosok Nabi. Nah, di dalam pengajaran Kristen itu ada doktrin-doktrin penyembahan terhadap Yesus yang adalah utusan Tuhan menjadi Tuhan. Iman terhadap Paulus yang tadinya penjagal menjadi seorang rasul. Iman terhadap gospel yang tadinya merupakan sebuah catatan-catatan orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, kemudian diimani sebagai kitab suci. Nah, tentu muatannya semua itu adalah karena diimani adanya nabi yang mengajarkan hal demikian. Maka muncul pertanyaan, nabi mana yang mengajarkan konsep doktrin Kristen? Silakan. Pak Zulkifli bicara 4 menit, hampir 5 menit di dalam VN ini. Pak Zulkifli harus mengikuti peraturan. Saya lihat itu Pak Zulkifli bicara lebih dari 4 menit. Di dalam VN ini juga terlihat jelas bahwa Pak Zulkifli tidak bisa membuktikan ketuhanan yang benar dari Tuhannya Pak Zulkifli sendiri, malah menyalah-nyalahin Tuhannya orang lain. Kalau Pak Zulkifli mengatakan bahwa Tuhannya Pak Zulkifli itu adalah Tuhan yang benar, ya ceritakan dong kebenarannya, bukan dengan cara menyalah-nyalahkan Tuhannya orang lain. Nah, kalau Pak Zulkifli mengatakan siapa nabi-nabi yang menceritakan tentang Yesus itu udah saya jawab tuh di VN 121. Itu dibaca dulu Pak, itu aja dijawab ya, Nabi Yesaya, oke? Nabi Yesaya. Jadi gini Bu, ini kan kita berbicara mengenai sistem. Di dalam ajaran agama Islam maupun ajaran agama Kristen itu masing-masing memiliki sistem. Muatan sistem ini adalah merupakan penjabaran dari kitab masing-masing, kan gitu ya. Bagaimana kemudian Kristen itu ibadah hari Minggu, bagaimana kemudian Kristen membebaskan makan babi dan seterusnya, dan menyembah kepada Yesus. Tentu ini adalah merupakan sebuah jalan keberagamaan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dan dianggap sebagai ajaran yang berasal daripada Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan ajarannya itu melalui perantaraan para nabi. Karena itulah kemudian pertanyaan saya, siapa nabi yang mengajarkan tentang kekristenan?
Atau Kristen itu memiliki nabi yang mengajarkan mereka menyembah Yesus, itu nabi yang mana? Kan gitu, Bu. Kalau ibu hanya mengutip Yesaya, mengutip Yeremia, dan seterusnya dalam kitabnya orang Yahudi, itu berarti ibu mengklaim kitabnya orang lain, kan gitu ya. Nah, anehnya kemudian ketika ibu menyebutkan Yesaya dan seterusnya, yang memiliki kitab, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Israel, justru tidak menjadi Kristen. Tidak menjadi Kristen. Mereka tetap dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan itu bukan Yesus. Ini yang perlu diluruskan. Makanya saya tanya, kalau Kristen itu adalah merupakan sebuah agama, sebuah ajaran yang berdiri sendiri, di luar daripada konsep agama orang Yahudi, maka pertanyaan saya, nabi mana yang mengajarkan Kristen? Ini yang perlu dibahas pada siang hari ini. Kristen itu nabinya yang mana? Yang mengajarkan tentang menjadi orang Kristen, yaitu menjadikan Yesus sebagai sembahan. Itu loh. Kalau umat Islam kan jelas, Bu. Umat Islam itu mengakui kenabian, nabi-nabi yang diutus kepada umat-umat terdahulu, di mana nabi-nabi tersebut memang spesial untuk diajarkan, untuk mengajarkan tentang mengenal Tuhan kepada kaumnya masing-masing. Nah, itu diakui di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan bagi Bani Israel. Dan itu dibenarkan oleh Yesus. Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi sinkron antara apa yang diajarkan oleh Al-Quran dengan pengakuan Yesus itu sendiri. Silakan. Pak, ribet Pak di sini Pak. Pindah aja, ntar sore aja deh Pak, pindah Pak ya. Ribet di sini ngitung-ngitung jam-jamnya, menit-menitnya saya jadi ribet ngeliatin menit, liatin itu. Itu aja nanti di Zoom aja Pak, sore Pak ya, sore aja di Zoom. Sekarang saya harus ini, banyak mau saya kerjain ya. Ribet banget ini, saya mau lihat jamnya kurang ini ya. Maaf ya Pak. Di Zoom aja ya, Bang Tri, sorry Bang Tri, di Zoom aja ya, di Zoom Bang Tri. Ntar sore di Zoom kamu aja. Jadi kan ada timernya kayak kemarin tuh, enak tuh. Ini ribet saya ngeliatin jam, jadi saya nggak fokus juga nih. Ya, ada yang mau dikerjain juga. Tadi kan saya bilang saya agak sibuk, saya pikir saya bisa, ternyata enggak nih, saya harus mengerjakan sesuatu ya. Sorry ya, nanti di Zoom ya, kita belum mulai. Maaf ya Pak, ribet Pak. Ini nanti aja saya jadi ngeliatin jam. Kayak kemarin aja yang ada ada Bantri yang moderatornya. Saya kepengen dimoderatorin. Kalau yang gini Bapak panjang ngomong, saya enggak, jadi malah mikirin gitu. Enak di Bapak, enak di saya, enggak enak di Bapak gitu. Karena jamnya kita enggak betul-betul saklek gitu. Ya, nanti aja Pak ya di Zoom sore. Nah, saya juga nih harus ini. Tadi saya bilang sama Bantri saya agak sibuk. Ternyata tadi saya pikir saya bisa gitu. Ternyata enggak Pak, saya enggak fokus Pak. Banyak mau dikerjain ya. Ntar sore ya Pak. Maaf ya. Kan waktunya sudah diatur Bu oleh moderator. Ibu 3 menit, saya juga 3 menit kan gitu ya. Tapi kalau Ibu merasa risih dengan itu ya udah. Nanti di Zoom aja Bu. Cuman masalahnya sore ini saya nggak bisa gitu. Malam mungkin boleh lah di atas jam 9 waktu Makassar, ya kan. Kalau sore ini habis ini saya udah bilang sama saudara Bantri, saya sejam boleh lah ya, 1 jam sampai 2 jam boleh, karena habis itu mau ke tempat wisata gitu, karena ini adalah hari Ahad ya. Jadi kalau Ibu maunya sebentar sore ya udah, silakan dengan yang lain. Tapi kalau misalnya sebentar malam ada waktu ya silakan kita lanjut. Makasih Bu. Oke para sahabat sekalian, jadi Bu Uti tidak bisa melanjutkan diskusi kita, padahal dia sendiri yang minta. Nggak bisa Zoom, tapi bisanya di WA. Akhirnya dia ngajak kita ke grup WA. Maka dibuatkanlah grup WA. Di situ hanya ada kami bertiga dengan moderator Adinda Bamtri.
Tapi ternyata setelah dia mencoba menelaah, mendengarkan VN saya di mana bahasannya adalah siapa nabinya Kristen, akhirnya dia merasa, wow, kelihatannya saya tidak bisa loncat-loncat kalau materi ini. Akhirnya dia minta diundur, nge-zoom sebentar sore, padahal tadi dia nggak bisa nge-zoom, bisanya di WA, giliran dilayani, bisanya di Zoom jadinya. Jadi ini saya anggap sebagai metode untuk kabur melarikan diri dalam materi ini. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Silakan Anda nilai ketika seseorang diajak berdiskusi tanpa pemirsa, maka mereka layu sebelum berkembang. Kayak lagu ya. Baik para sahabat sekalian, karena Bu Utiknya sudah tidak mau melanjutkan lagi diskusi, maka kita tutup sampai di sini dulu ya materi ini. Insya Allah kedepannya Bu Uti akan melanjutkan materi yang sama. Kita doakan saja mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan hidayah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.